sekarang menjadi COPDDSA 2021. Halo, nama saya Gregorius Bagus Wijanarko, jadi panggil Bagus. Saya dari Prodi Akuntansi. Halo, aku Sylvia Davi Noviani, aku dari Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan namaku Andreas Dika. Aku dari Manajemen Angkatan 19. Perkenalkan, nama saya Feni Jelina Halim atau biasa dipanggil Feni yang sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau HIMAX. Halo semuanya, nama aku Gaby, aku dari Manajemen 2019. Aku dari HMJM. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ignatius Krishna Adi dan saya berasal dari HM4T. Halo semua, perkenalkan saya juga dari BEM FE. Aku prefer kepanitiaan sih, karena waktunya lebih singkat, cuma 6-8 bulan. Lebih fleksibel dari waktu buat rapat, terus juga waktu hari H dari kepanitiaan itu gitu. Panitia tuh walaupun emang cuma sebentar, tapi kadang pas persiapannya tuh kayak seru banget gitu. Kalau di masa-masa offline saya pilih organisasi, tapi kalau misalkan di masa-masa online seperti ini saya lebih memilih panitia. Organisasi itu kayak gimana ya? Kesana tuh kayak keluarga gitu loh. Milih kepanitiaan karena tuh nggak tahu dari SMA aja gitu suka ikut kepanitiaan, kayak ulang tahun sekolah, Natalan di sekolah gitu. Kayak lebih tertarik aja gitu ngikutin kepanitiaan ketimbang ikut organisasi. Aku lebih milih organisasi untuk saat ini karena waktu aku daftar HMJM itu aku berpikiran kayak kepanitiaan udah sering nih, jadi pengalaman apa ya gitu yang belum pernah aku dapetin. Jadi organisasi, karena menurutku kepanitiaan sama organisasi itu beda ya, karena Forte telah mensosialisasikan terlebih dahulu mengenai keorganisasiannya, tentang program kerjanya. Pengalaman di organisasi itu lebih menyenangkan, walaupun terlihat banyak beban, tapi kita harus menikmati beban itu karena itu akan membantu kita untuk berkembang. Kalau dari aku sendiri sih aku lebih milih organisasi. Kepanitiaan dan organisasi itu jangka waktunya sebenarnya hampir sama, kayak hampir setahun. Cuman mungkin bagi teman-teman yang merasa aku lebih milih kepanitiaan aja, jadi habis selesai kepanitiaan ya udah kayak selesai. Nah bedanya kalau di organisasi kita tuh kayak menciptakan keluarga gitu loh. Jadi walaupun itu cuma setahun, anggapannya ya mungkin ada beberapa yang anggap kalau itu lama, tapi itu bakal seru banget dan gak kerasa. Awalnya deg-degan. Pedes-pedes gitu loh warnanya tuh loh, kayak menegangkan. Level seperti itu, khawatir. Tegang, timbang kan. Deg-degan, deg-degser gitu. Itu deg-degan banget sih. Tapi tuh ternyata wawancaranya tuh, opreknya tuh santai, terus dikasih waktu juga sih buat mikir. Tapi kita tuh sebenarnya nggak boleh kayak tegang gitu kan. Kita tuh walaupun jawaban kita ada benar, jawaban kita masuk akal, bisa memecahkan solusi, tapi kalau pembawaan kita sendiri ini tegang, flat gitu, itu bisa menjadi kita nggak keterima loh. Menjelang selesai, saya merasa seperti diteguhkan untuk semakin nyaman dan optimis. Cuman karena udah ada persiapan sebelumnya, jadi opreknya puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Tips dari aku kalau oprek itu ya slow aja, yang penting udah mahamin CV sama SWOT kalian, karena biasanya itu yang dimintain. Santai aja mamen, nggak usah tegang. mungkin canggung ya. Saya hanya kenal beberapa orang, teman-teman saya saja yang ikut bersama. Tapi pas udah masuk itu, seru banget. Saya senang karena nggak semua orang bisa keterima. Hanya beberapa orang aja yang terpilih yang bisa keterima masuk panitiaan atau organisasi. Jadi Seru, kadang tuh ada melo-melonya gitu ya kan, walaupun kayak agak emosian, jadi agak gimana, cuman seru banget. Ada suka dan dukanya. Dia karena dapat menambah ilmu dan pengetahuan. Lalu untuk dukanya sendiri adalah di mana mungkin saya mengalami kegagalan dalam mengerjakan suatu tugas, salah satunya pembuatan proposal. Seneng sih, aku senang karena berarti mereka udah percaya dong sama aku udah dikasih kepercayaan dan aku punya tanggung jawab yang harus aku selesai di kepanitiaan tersebut. Senang banget. Aku juga menang saing. Aku juga udah dikasih kepercayaan, dikasih tanggung jawab sama teman-teman yang berwenang. Seneng sih, karena waktu itu juga nggak berekspektasi akan keterima, cuman pada akhirnya keterima, ya aku harus kayak ngejalanin ini dari awal sampai akhir dengan baik. Rasanya bakal nyenengin, karena lu bakal belajar banyak hal. pertama asik, banyak temennya, pengalamannya banyak, terus kita tuh bisa banyak mikir gitu loh.
lebih kepake gitu loh pikirannya gitu. Bagi saya enak karena dapat menambah pengetahuan. Kalau aku sih, menurut aku ikut organisasi itu enak ya. Soalnya yang pertama tentunya nambah pengalaman. Yang kedua nambah relasi, itu sih yang paling penting. Dua-duanya enak karena ya kita bisa membangun networking yang lebih luas lagi di kepanitiaan maupun di organisasi. Sebenarnya nih pertanyaan yang kayak gini nggak boleh ditanyain karena jawabannya tuh udah pasti enak banget. Kalian tuh bisa mendapatkan banyak manfaat dari mengikuti kepanitiaan ini. Ada enaknya, ada enggaknya sih. Ada enaknya itu kita jadi harus meluangkan waktu buat kepanitiaan. Terus enaknya itu tuh kita jadi punya wadah nih, kita punya tempat buat kita ngembangin kemampuan kita. Kita jadi kenal banyak orang gitu loh. Jadi yang awalnya kita no lab di kampus sendirian, temannya cuma 2-3. Tapi kalau organisasi itu kita jadi punya banyak teman. Dan mungkin benefit paling utuhnya tuh bisa dapet jodoh, Mas. Aku mendapatkan teman baru, bisa mengembangkan diriku menjadi yang lebih baik lagi. Kalian juga bisa belajar untuk berkomitmen sama job desk kalian, sama divisi kalian, dan lain-lain. Jadi itu buat belajar ke depannya juga sih teman-teman. Yang pertama kita melatih komunikasi. Habis itu kita belajar buat nyelesain masalah. Kita juga belajar mengatur waktu, bisa melaksanakan kepanitiaan, bisa tetap mengikuti kepanitiaan tanpa mengesampingkan kuliah. Kita relasinya semakin banyak. Yang kedua, kita itu pengalamannya itu makin banyak karena di organisasi itu kita nggak cuma kerja divisi kita, akan ada turun ke proker-proker lainnya dan juga kita ada proker internalnya juga. Melatih soft skill itu kalau menurut aku kayak kerjasama, terus melatih gimana sih kita memecahkan problem, terus dapat relasi banyak banget. Kalian gak usah takut kalau misalnya ikut kepanitiaan atau organisasi nggak punya teman, itu nggak mungkin, karena satu kepanitiaan sama satu organisasi itu kan jumlahnya banyak. Jadi kalian tuh pasti tahu orangnya, walaupun kalian nggak pasti kenal semua, tapi kalian tuh pasti tahu. Jangan menyanyiakan kesempatan untuk tidak bergabung ke organisasi atau kepanitiaan, karena lebih baik diambil di semester awal aja, jangan diambil di semester akhir. Ntar kalian susah sendiri. Kepanitiaan atau ormawa bisa menjadi tempat kamu untuk belajar, bergaul, berbisnis, dan tempat mengasah kemampuan. Kalian wajib ikut kepanitiaan di kampus atau enggak ikut organisasi di kampus karena itu pasti ada manfaatnya di kalian. Ayo langsung aja join untuk ikut organisasi. Di sini ada HIMARS, ada HMJM, ada HM4T, dan juga BMFE. Harus coba ikut panitiaan sama organisasi. Bener dah. Jadi agak bisa refreshing juga ya, Bun. Kalau misalnya ikut panitia organisasi gitu kan, agak refreshing, ketemu orang baru, siapa tahu ya kan pacar baru, tapi yang jomblo aja, bukan jomblo ya, pacar baru gitu kan, gebetan baru, pokoknya refreshing, bercanda-canda sama teman-teman baru, apalagi dari prodi lain gitu kan. Kan mahasiswa nih, masih muda, jadi gunakanlah waktu kita di masa muda yang tidak datang 2 kali ini untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin, mencari ilmu sebanyak mungkin, dan menambah relasi seluas mungkin. Buat teman-teman, jangan takut buat ikut organisasi, karena yakin dan percayalah, ikut organisasi itu kalian bakal dapet pengalaman yang belum pernah kalian dapetin sebelumnya. Terus juga kuliah itu kan gak melulu soal akademik, jadi kalian selain akademiknya harus bagus, soft skill kalian atau non akademiknya juga harus ditingkatin.